Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Sebelum kita memulai video ini, disclaimer dulu teman-teman. Jadi banyak yang meminta kami untuk membahas salah satu makam yang sedang viral, yakni makam Habib Ja'far Al-Kaf yang terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jadi yang perlu teman-teman penikmat PSK semua ketahui adalah channel kami ini podcast horor true story dan explore sejarah. Sedangkan menurut saya secara pribadi, Habib Ja'far Al-Kaf ini tidak ada hubungan sama sekali dengan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Misalipun ada yang mengatakan beliau tokoh penting, itu pun mungkin dari klan mereka sendiri. Berbeda cerita ketika kami membahas tokoh-tokoh yang ada hubungannya dengan habaib. Biasanya mereka berbenturan dengan sejarah-sejarah asli Nusantara. Kita ambil contoh misalnya yang sedang viral beberapa waktu yang lalu, misalnya makam Sunan Bonang, makam Sunan Muria, sampai makam KRT Sumodiningrat. Klaten bersinar. Kabupaten berjuluk Seribu Candi ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kabupaten yang sangat terkenal dengan candi-candinya yang sangat memesona. Kita sebut saja Candi Sojiwan yang sangat-sangat unik. Kemudian ada Candi Sewu, candi Buddha terbesar kedua di Indonesia setelah Candi Borobudur. Candi Pausan kolaborasi candi Hindu dan Buddha dengan puncak toleransi tertingginya. Hingga candi Hindu terbesar dan terlengkap di Indonesia, yakni Candi Prambanan. Kabupaten Klaten juga mendapat julukan Kota Seribu Mata Air, hingga kota dengan produsen berasnya yang cukup istimewa. Penyebaran makam-makam waliullah di Kabupaten Klaten ini juga cukup menyebar di berbagai wilayah Kabupaten Klaten. Kita ambil contoh misalnya makam Sunan Pandanaran, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Tembayat, yang begitu luar biasa. Makam Ki Ageng Gripik juga merupakan salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Klaten. Di video kita kali ini, kita mendatangi sebuah makam yang cukup unik kalau menurut saya, yakni makam Kiai Melati. Makam Eyang Kiai Melati ini terletak di Kampung Segalekan, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Makam yang berada di bawah rimbunnya pohon asam Jawa ini memang memiliki aura yang sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Kompleks pemakaman tersebut ada puluhan makam-makam kuno. Dalam berbagai dokumen tentang sejarah Klaten yang tersebar dalam berbagai arsip-arsip kuno, seperti dalam serat Perjanjian Dalem Noto, serat Abu Anyar, dan serat Siti Dusun menjelaskan bahwa Kiai dan Nyai Melati adalah cikal bakal Kabupaten Klaten. Ingat, Kiai Melati, bukan Ba'alawi. 3 makam di bawah pohon asam Jawa ini adalah makam Kiai Melati, kemudian makam istrinya yakni Nyai Melati, dan konon diceritakan bahwasannya makam satunya ini adalah makam kakaknya yakni Ki Danareksa. Kiai Melati dan istrinya datang ke wilayah Klaten yang pada saat itu masih hutan belantara. Dalam serat Narpawodo tahun 1919, Kiai Melati merupakan abdi dalem Keraton Mataram yang ditugaskan oleh raja untuk menyerahkan bunga melati. Demi memenuhi kebutuhan bunga melati bagi raja-raja Mataram, Kiai dan Nyai Melati tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Daerah yang ditinggali oleh Kiai dan Nyai Melati ini semakin lama semakin ramai, dan daerah itulah yang sampai saat ini menjadi nama Klaten. Klaten juga dikenal sebagai kota yang memiliki nilai sejarah yang religius, karena wilayah ini memiliki banyak sekali candi-candi pemujaan baik agama Buddha dan agama Hindu, tetapi juga dikenal dengan wilayah penyebaran Islam yang luar biasa. Dalam berbagai literatur yang saya baca, setidaknya saya menemukan ada 3 versi tentang asal-usul nama Klaten. Sesungguhnya nama Klaten ini sudah terdengar luas sampai ke mancanegara, bahkan menembus hingga ke istana kekaisaran dinasti Tang yang berkuasa di Cina pada kurun waktu 618 sampai 907 Masehi. Klaten dicatat sebagai kota yang masyhur akan keindahannya dengan candi-candi yang mengagumkan. Dinasti Tang juga menyebut Klaten dalam aksara tradisional Cina dengan aksara Kelatian. Kela adalah gundukan dari bumi, tian artinya langit. Berdasarkan aksara tradisional Cina, Kelatian berarti gundukan-gundukan tanah yang digunakan oleh orang-orang untuk melakukan persembahan atau penghormatan kepada langit. Jadi gundukan-gundukan tanah yang dimaksud dinasti Tang adalah merujuk pada tersebarnya candi-candi di wilayah Klaten. Dalam sebuah catatan saya juga membaca bahwasanya nama Klaten ini merupakan asimilasi dari kata kelati, sedangkan kata kelati sendiri memiliki arti buah bibir. Sejak masa lalu, Klaten memang dikenal dengan wilayahnya yang sangat-sangat subur hingga sekarang. Cerita versi ketiga ini justru yang paling banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, karena yang pasti ada hubungannya dengan Kiai dan Nyai Melati yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya dan terbentuknya kota Klaten. Entah mana yang benar tentang asal muasal nama Klaten, tetapi yang pasti nama Kiai dan Nyai Melati terukir indah dalam berbagai catatan di pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Sudah seyogyanya kita semua wajib menjaga asal-usul daerah kita masing-masing
Karena kita tahu bersama, akhir-akhir ini pembelokan dan pengaburan sejarah hampir rata terjadi di Nusantara oleh klan itu saja. Itu teman-teman, sedikit cerita singkat kita tentang sebuah makam yang cukup unik, yakni makam Kiai dan Nyai Melati yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.